Pemirsa, massa dan petugas nyaris ricuh di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Warga Madura menuntut penyekatan di tes swab antigen di Jembatan Suramadu dihentikan karena mempengaruhi perekonomian mereka. Ratusan warga Madura berunjuk rasa di pos penyekatan Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Mereka menuntut agar pos penyekatan di Bangkalan maupun Surabaya dibongkar dan menolak adanya tes swab antigen di Jembatan Suramadu. Petugas memperketat penjagaan dengan menambah jumlah personil. Warga ini melanjutkan protes mereka ke Balai Kota Surabaya. Bapak kepolisian, tolong juga jangan atur. Ayo mundur. Ketegangan antara massa dari Madura dan petugas terjadi di gerbang Balai Kota Surabaya karena diadang petugas. Mereka sampai mengancam akan menggeruduk Balai Kota jika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak bertemu massa. 5 menit ya dari sekarang, kalau Wali Kota Surabaya tidak keluar dari kantornya, saya akan pasrahkan ke masa aksi. Setelah perwakilan masuk, nanti Pak Wali Kota akan keluar bersama-sama. Tidak mau, Pak, tidak mau. Hanya 10 perwakilan yang diizinkan masuk, tetapi hal itu ditolak massa. Kami minta tolong juga. Massa tetap menuntut Wali Kota Surabaya menemui mereka di lokasi aksi, bukan di ruang tertutup. Massa menuntut penyekatan di Jembatan Suramadu diakhiri karena mempengaruhi perekonomian mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pembatasan mobilitas malam hari di Jakarta resmi berlaku hari ini 10 ruas jalan di ibu kota. Petugas kepolisian menyekat ruas Jalan Cikini Raya pukul 21.00 hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan Ayu Julita dan juru kamera Purwadi. Pemirsa, penyekatan mobilitas warga di 10 titik di ibu kota Jakarta mulai malam hari ini mulai diterapkan pada pukul 21.00 hingga pukul 4 dini hari nanti. Pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Satuan Tugas COVID-19 lainnya yang terdiri dari aparat TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan mulai malam ini memberlakukan penyekatan mobilitas warga di 10 titik di ibu kota Jakarta. Salah satunya di lokasi saya berada saat ini yang terletak di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Penyekatan situasional ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Apabila nantinya angka COVID-19 ini menurun, nantinya penyekatan ini akan diberhentikan. Namun apabila angka penyebaran COVID-19 ini nantinya akan meningkat, dari pihak Satuan Tugas COVID-19 ini akan terus memberlakukan penyekatan di 10 titik di ibu kota Jakarta. 10 titik ini tersebar di seluruh ibu kota Jakarta yang terdiri dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Dan bagi pemirsa yang nantinya ingin menggunakan akses jalan yang mengalami penutupan, Anda bisa menggunakan jalur-jalur alternatif lainnya agar terhindar dari penyekatan jalan yang dilakukan Satgas COVID-19. Dari Jakarta, Ayu Julita, Purwadi, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Lonjakan kasus COVID-19 di Purwakarta, Jawa Barat membuat rumah sakit tak mampu lagi menampung pasien. Sampai-sampai sejumlah pasien COVID-19 terpaksa dirawat di selasar rumah sakit dan tenda darurat. Seperti ini kondisi Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan kasus COVID-19 tidak sebanding dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, sehingga pasien terpaksa dirawat di selasar. Bahkan 2 tenda darurat didirikan untuk pasien COVID-19 yang menunggu antrean masuk ke ruang IGD. Meski telah menambah jumlah tempat tidur, ternyata masih kurang untuk menampung pasien COVID-19. Jumlah pasien yang dirawat telah mencapai 142 orang. Tim Satgas akan menambah ruang perawatan di rumah sakit lain di Purwakarta. Tetapi ternyata ini tidak cukup. Tadi kita akan komunikasikan lagi dengan beberapa rumah sakit
sesuai dengan arahan dari Satgas Provinsi, rumah sakit harus menambah di 30% daripada jumlah tempat tidur atau bed yang sudah tersedia hari ini. Purwakarta mencatat 946 orang terkonfirmasi positif COVID-19 per 21 Juni 2021. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut ledakan kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah perketat aturan PPKM Mikro. Kegiatan perkantoran di zona merah 75% bekerja dari rumah dan mal tutup jam 8 malam. Pemerintah memutuskan memperketat aturan PPKM Mikro setelah lonjakan signifikan penularan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah akan mengatur jam operasional pusat keramaian seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan di zona merah mulai 22 Juni sampai 5 Juli mendatang. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri. Ada 11 poin dalam aturan PPKM Mikro yang diberlakukan. Kegiatan perkantoran 75% bekerja dari rumah. Uji coba sekolah tatap muka dihentikan sementara. Sektor esensial tetap beroperasi. Pengunjung restoran 25% dari kapasitasnya. Mal dibuka sampai jam 8 malam. Proyek konstruksi tetap berjalan 100%. Tempat ibadah ditutup. Tempat wisata tutup. Hajatan masyarakat kapasitasnya 25%. Pertemuan rapat dan seminar ditutup. Dan pembatasan transportasi umum. Aturan tersebut berlaku 2 minggu dan akan dievaluasi kembali. Dan diharapkan dapat menurunkan tingginya jumlah infeksi COVID-19. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mainan action figure Bima S telah resmi diluncurkan. Selain Bima S, MNC Animation juga meluncurkan 7 koleksi mainan Bima S lainnya yang menjadi kebanggaan anak Indonesia. Tercatat penjualan koleksi mainan Bima S sudah mencapai 1 juta pesanan. Anak-anak Indonesia tentu tidak asing lagi dengan serial animasi Bima S yang tayang setiap hari Minggu pukul 10 pagi di RCTI. Kini superhero ini dapat bermain langsung dengan anak-anak Indonesia setelah MNC Animation meluncurkan koleksi mainan Bima S. Bima S Toys memiliki 8 koleksi mainan. Di antaranya adalah action figure Bima S dan Bima S Max and Fire Sword, action figure Eagle dan Eagle Max and Stone Shield, serta action figure Max Warrior dan Max Warrior Max and Fire Sword. Action figure karya kreatif anak bangsa ini juga dilengkapi dengan intellectual property IP lokal. Saya juga ada kabar gembira, Pak. Semenjak kita memulai mengambil pesanan dari konsumen, itu dari bulan Mei sampai hari ini bulan Juni, kita sudah mendapatkan pesanan berjumlah 1 juta piece, Pak. Karena kita percaya keberhasilan industri kreatif dalam hal ini animasi dan games ya adalah di sumber daya manusianya, di kualitas sumber daya manusianya. Dan ini yang kita perhatikan sekali, bagaimana kita memberikan pelatihan, pendampingan, sertifikasi profesi dan seterusnya. MNC Animation berkomitmen untuk terus memajukan industri animasi di tanah air. Selain menyajikan hiburan, serial animasi ini diharapkan dapat mengedukasi anak negeri hingga dunia tentang kekayaan Indonesia dan industri kreatifnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Makedonia Utara akan menghadapi Belanda di partai terakhir grup C Euro 2020. Sesaat lagi di iNews Malam.